Bau busuk menyengat keluar dari sebuah rumah yang terbilang cukup sederhana dan layak untuk dihuni. Para tetangga sudah mulai curiga dengan aroma bau busuk itu sejak 2 hari yang lalu. Namun, mereka masih bungkam. Hendak mengecek sendiri, tapi mereka takut dituduh yang tidak-tidak. Hingga pada akhirnya, RT setempat mencoba menghubungi pihak kepolisian. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya para petugas berseragam itu pun datang, didampingi dengan 1 mobil ambulans. Mereka langsung menanyai perihal kejadian tersebut kepada salah satu warga. "Tidak tahu saya, Pak. Saya mencoba membuka pintunya, tapi tidak saya dobrak karena takut dikira maling. Pada saat itu, pintu rumah sepertinya dikunci dari dalam." Begitulah penuturannya. Komandan mereka langsung menyuruh anak buahnya untuk turun tangan, mendobrak pintu rumah tersebut untuk mengetahui kejadian di dalamnya. Alhasil, setelah pintu didobrak, terlihatlah di situ sosok jasad dengan bau yang sangat menyengat, tergeletak begitu saja dengan keadaan yang sungguh mengerikan. Lidahnya menjulur keluar, tangan satunya terpelintir ke belakang, perutnya juga membesar seperti orang hamil 7 bulan. Dan di sekujur tubuhnya banyak sekali ulat-ulat yang menggeliat berhamburan kemana-mana. "Astagfirullahaladzim, Tarmi!" Warga langsung berteriak setelah mengetahui bahwa tetangganya yang bernama Tarmi meninggal tanpa ada yang mengetahui sebab dari kematiannya. Petugas medis langsung mengenakan masker mereka dan segera mengambil kantong jenazah untuk mengevakuasi mayatnya. "Apakah di sini hanya beliau saja yang tinggal?" tanya pria berseragam itu kepada salah seorang warga. "Ada, Pak, anaknya. Tapi setahu saya anaknya lagi bekerja di luar kota. Tidak tahu di kota mana. Almarhumah tidak pernah menceritakannya," tuturnya. "Ada nomor kontak yang bisa dihubungi dari pihak keluarganya mungkin?" ujar petugas kepolisian itu kembali. Warga di sana sepakat menggeleng. "Tidak ada, Pak. Adapun saya tidak punya nomornya. Kami juga tidak sedekat itu dengan almarhumah dan keluarganya," paparnya lagi. "Apa di antara ibu ini tahu bagaimana penyebab kematiannya?" Polisi itu terus memberikan pertanyaan lagi untuk mengorek tentang kematian jenazah secara detailnya. "Maaf, Pak, kami tidak tahu. Terakhir almarhumah punya utang saya. Bahkan utangnya ke saya numpuk berjuta-juta, tapi tidak dibayar. Tidak sama saya saja. Tanya saja sama warga yang lainnya, pasti jawabannya sama," celetuk warga lainnya yang menyauti perbincangan mereka. "Shh." Yang lain mengatupkan tangannya, memberi kode agar ia diam dan menjaga bicaranya yang tidak ada sangkut pautnya dengan kematian almarhumah di depan anggota kepolisian. "Baiklah, kalau begitu saya dan yang lainnya pamit dulu. Nanti, jika ada pihak dari keluarga almarhum menghubungi, mohon segera kasih tahu kami. Terima kasih." Setelah itu mereka pun pergi, berikut dengan petugas ambulan yang membawa jenazah Tarmi. "Gimana ini?" ucap seorang warga. "Gimana apanya?" tanya yang lain. "Ya utangnya ke kita. Kalian kan juga tahu dan merasakan sendiri. Tahu-tahu dia udah meninggal dan kita sama sekali tidak ada yang mengetahuinya," sahutnya kemudian dengan nada setengah jengkel. "Namanya juga umur. Tidak ada yang tahu yuk," seru mereka. "Iya juga sih. Tapi apa kalian rela dengan hutangnya yang udah numpuk tidak dibayar-bayar itu? Terus kita nagihnya ke siapa? Sedangkan si Wanto, kita juga tidak tahu kerjanya apa dan di mana. Ia masih tak rela dengan kepergian mendadak Tarmi yang masih meninggalkan setumpuk utang padanya. Bukan dengannya saja, bahkan juga dengan warga yang lain juga begitu." Saat itu Tarmi pernah mengutang kepada Warni dengan jumlah yang tidak sedikit. Alasannya untuk memeriksakan kesehatannya, yang katanya ia diserang diabetes. Tarmi menuturkan bahwa saat itu juga ia membutuhkan biaya untuk berobat. "Ayolah War, tolongin aku," desaknya. Padahal sebelumnya Warni telah mengatakan bahwa ia tidak mempunyai banyak uang.
Dirinya hanya punya sebuah tabungan untuk membayar kebutuhan biaya sekolah anaknya di bulan berikutnya nanti. Begini saja, bagaimana kalau tabunganmu itu kupinjam dulu? Sebulan lagi deh, aku balikin kok, bujuknya lagi. Warni berpikir keras, tanpa meminta izin dulu kepada suaminya. Dan juga melihat wajah melas Tarmi, akhirnya Warni pun termakan rayuannya. Ia pun langsung mengambil celengan berbentuk ayam yang terbuat dari tanah liat itu dari dalam biliknya. Kemudian membawanya keluar dan langsung dipecahkannya. Biar! Dengan berat hati, akhirnya celengan itu terlempar ke tanah, memperlihatkan pecahan uang campuran. Ada yang 50.000, 20.000, 10.000, hingga ratusan ribu. Semua terkumpul menjadi satu dalam celengan yang baru dipecahkan tadi. Wah, gak nyangka. Ternyata si Warni pintar juga nabungnya. Batin Tarmi berucap. Matanya langsung hijau ketika melihat uang. Tatapannya yang malas tadi berubah menjadi semangat. Tanpa meminta izin dulu kepada pemilik uang tersebut, Tarmi langsung turun tangan ikut memunguti pecahan uang itu yang semuanya belum dihitung oleh Warni. Warni pun hanya bisa menggeleng melihat tingkah lakunya. Ingat ya Yu, bulan depan uang ini harus dikembalikan, karena ini bukan uangku, tetapi tabungan untuk masa depan anak-anakku. Warni memperingatkannya kembali. Iya, beres kalau soal itu, balasnya dengan gampangnya. Nih, ambil. Total semuanya 3.500.000. Dan yang 500 lagi aku pegang buat jaga-jaga. Sewaktu-waktu sekolah pras menarik biaya lagi, ucap Warni. Ia pun memberikan uang hasil tabungan masa depan anak-anaknya itu kepada Tarmi. Jumlahnya lumayan, sekitar 4 jutaan. Dan yang diberikan kepada Tarmi sebesar 3.500.000. 500 lagi ia simpan sendiri. Tanpa mengucap terima kasih, Tarmi pun langsung pergi meninggalkan rumah Warni sembari menghitung kembali pecahan uang yang sekarang sudah berada di genggamannya. Beberapa jam setelahnya, dalam genggaman tangan Tarmi terdapat beberapa tas belanjaan. Entah apa isinya. Ia seperti berjalan mengendap serta melirik kanan dan kiri untuk memastikan situasi. Tarmi lalu mengelus dada. Setelah dirasa situasi di sana aman, ia langsung segera berlari dan masuk ke dalam rumah. Wanita berumur 40 tahunan itu langsung membuka tas belanjaannya dan menghamburkan seluruh isinya. Ada baju, lipstik, tas, sepatu, dan masih banyak lagi. Ia mencoba semua barang yang baru dibelinya. Berkaca di depan cermin layaknya seorang remaja. Kemudian memutar-mutar badannya bak seorang tuan putri sembari mengepaskan pakaiannya. Lumayan lah, bisa buat ganti tiap hari nih daster. Gak sia-sia tadi aku membujuk si Warni. Kalau ndak gitu, nunggu kiriman dari Wanto pasti harus nunggu berbulan-bulan lagi. Kan lama. Mana bisa aku hidup tanpa berfoya-foya, ucapnya dengan senyuman nyengir. Tok tok tok. Tak berselang lama, pintu rumahnya diketuk seseorang. Tarmi langsung gelagapan. Ia langsung membereskan semuanya dan menyembunyikan barang yang dibelinya tadi di lemarinya. Jangan-jangan si Warni tuh. Wah, harus kusingkirkan semua ini. Mampus aku kalau dia sampai tahu, dumelnya. Setelah semuanya rapi, ia lalu berjalan menuju arah depan untuk membukakan pintu. Nampak di sana telah berdiri 2 orang pria bertubuh kekar, berjaket hitam, serta membawa sebuah buku seperti buku catatan. Bu, sudah tanggal berapa ini? Masa tiap bulan nunggak terus? Kapan lunasnya kalau begini? Omel salah satu dari pria garang tersebut padanya. Rupanya mereka datang untuk menagih utang. Maaf Pak, tapi memang uangnya masih belum ada. Minta waktu sebulan lagi deh. Janji semuanya akan kulunasi, ujarnya dengan mengatupkan tangan. Waktu lagi. Saya sudah sabar loh Bu. Bahkan Ibu minta tempo waktu selama 2 bulan. Sudah saya turuti. Dan sekarang sudah jatuh tempo mau minta waktu lagi. Maaf Bu, tidak bisa. Hari ini
Hutang ibu harus lunas, sentaknya dengan tegas. Waduh, bagaimana ini? Bisa-bisa aku diusir dari rumahku sendiri. Setelah membatin, Tarmi nampak merogoh saku bajunya. Nih, adanya tinggal ini. Kalau mau bawa aja dulu, sisanya akan kulunasi secepatnya, serunya dengan memonyongkan bibir. Cuma 500.000. Pria itu masih merasa tidak puas dengan uang yang diberikan oleh Tarmi padanya. Hutang ibu 10 juta lebih loh ini. Belum termasuk sama bunganya juga. Mana cukup uang segini? Protesnya. Mau tidak, adanya ya itu. Kalau ndak mau sini, balikin uang itu, ucap Tarmi sewot. Sudahlah, terima saja. Daripada dia ndak membayar sama sekali seperti kemarin, seru teman pria tersebut. Lalu ia mengangguk setuju, meskipun dengan berat hati. Ya sudah, besok saya tidak mau tahu. Semuanya harus lunas. Tidak ada jangka tempo-tempoan lagi, ucap pria garang itu sembari memasukkan uang 5 lembar berwarna merah itu ke dalam saku celananya. Kemudian, dua orang itu pergi tanpa permisi dan meninggalkan rumah Tarmi dengan kecewa. Buru-buru setelah itu Tarmi langsung membanting pintu rumahnya dan menguncinya dari dalam. Duh, dari mana lagi aku harus mendapatkan uang sebanyak itu? Wanto juga pelit sekali sama ibunya sendiri. Masa ngirim uang sedikit sekali? Sudah tahu utang maknya numpuk. Tarmi terus menggerutu, lalu merebahkan dirinya di ranjang dan terus tidur. Hingga petang menjelang, rumah Tarmi masih tertutup. Lampu juga tidak dinyalakan. Tetangga rumahnya yang takut terjadi apa-apa langsung mengetuk pintu rumah untuk memastikan keadaan. Kulo nuwun yuk. Masih belum ada jawaban dari dalam. Tak mau ambil pusing, Bu Lastri pun berniat kembali ke rumahnya. Namun beberapa menit kemudian, ceklek. Dengan mulut menguap, Tarmi baru membuka pintu rumahnya. Oh kamu toh, ada apa? Serunya dengan berjalan malas ke arah Bu Lastri. Tidak apa-apa Yu, tadi aku lihat lampu rumah kok masih padam. Kirain di rumah tidak ada orang. Takut juga Yu Tarmi kenapa-napa. Soalnya kan hanya tinggal sendirian. Balasnya. Sudah, cuman gitu toh. Bukannya terima kasih karena ada yang membangunkan, Tarmi malah menjawab dengan omongan yang kurang enak. Oh iya Yu, sekalian mau mengingatkan, kalau besok waktunya bayar arisan. Yu Tarmi kan bulan lalu menang kocokan tanpa membayar. Nah, besok jangan lupa ya Yu, bayar utangnya yang kemarin, seru Lastri belak-belakan. Nampaknya ia sengaja menyindirnya, karena Tarmi selalu menghindar ketika hutangnya ditagih. Bibir Tarmi langsung moncong ketika mendengar hutangnya yang kian menumpuk kepada beberapa warga kampung. Wanita itu segera lekas masuk ke dalam setelah menyalakan lampu dan berbincang dengan Lastri. Tarmi berjalan malas menuju dapur, kemudian mengambil piring yang diisi dengan nasi, lalu duduk di kursi kayu. Menghela nafas panjang. Makanku sajanya pakai ikan asin, puro-puro buat bayar utang. Masa baju yang kubeli tadi harus kujual lagi? Celotehnya. Baru saja menikmati masa-masa belanja setelah sekian lama, sekarang harus pusing lagi mikirin utang. Tarmi terus saja menggerutu. Kalau hidup tidak bikin happy, ya bisa-bisa malah stres aku ini. Andai dulu aku nikah dengan Darman, suaminya Lastri, pasti hidupku akan tercukupi. Bodohnya aku karena memilih lelaki yang penyakitan itu. Mana mati gak ninggalin apa-apa lagi. Semasa hidupnya juga banyak biaya yang dikeluarin buat bayar rumah sakit. Kini ia menyangga kepalanya dengan satu tangannya. Mulutnya tiada hentinya nyerocos. Punya anak satu juga pelit sekali. Kirim uang hanya sedikit, cukup buat makan sehari-hari doang. Terus kapan aku belanjanya kalau bukan dari uang hasil ngutang sana sini? Rasanya ndak nafsu makan hari ini karena banyak yang nagih utang. Tarmi bangkit sembari mendorong piring wadahnya makan tadi. Makanannya juga tidak dihabiskan.
Setelah mencuci tangan, Tarmi pun kembali duduk. Sejenak ia seperti berpikir, oh iya, apa aku pinjam uang saja ya sama juragan sapi itu? Siapa tahu dikasih. Untung-untung kalau masih sisa. Sisanya buat happy-happy lagi deh. Kini ia hanya memiliki satu jalan, yaitu dengan mengutang lagi. Kali ini targetnya adalah seorang lintah darat, satu-satunya juragan sapi di kampungnya yang kaya raya. Ia kerap kali meminjamkan uang kepada warga miskin, namun dengan bunga yang sangat tinggi. Selepas azan Isya, Tarmi langsung berangkat ke rumah yang dituju untuk meminjam uang. Kebetulan malam itu, Juragan Rahman sedang ada di teras rumah. Agaknya tengah menikmati secangkir kopi. "Kula nuwun, Gan," sapa Tarmi yang bertamu malam-malam. Pria itu menoleh. "Ya, oh Bu Tarmi rupanya. Ada apa toh? Kok tumben kesini malam-malam?" tanyanya yang enggan beranjak dari duduknya. Bibirnya masih asyik menyeduh minuman panas yang ada di genggamannya. Dengan muka memelas, langkah demi langkah, Tarmi mulai menaiki anak tangga. Lalu tanpa sungkan duduk di kursi yang bersebelahan dengan Rahman, hanya dibatasi dengan meja kotak kecil di samping mereka. "Begini kan, maksud kedatangan saya kemari, hendak mengatakannya, namun Tarmi merasa sungkan dan takut. Karena sebelumnya memang ia belum pernah berutang pada lintah darat itu. Kenapa? Masalah ekonomi. Butuh berapa duit?" Ternyata ia paham akan maksud kedatangan Tarmi kemari. Tarmi hanya bisa nyengir sembari menunduk malu. "Katakan, butuhmu berapa?" ucap juragan itu dengan tegas. Ia bangkit dari duduknya dengan berkacak pinggang. Tak lupa dengan menghisap rokok yang terselip di jemari tangannya. Iya, kalau ada saya mau pinjam 50 juta buat nutup utang-utang yang telah lalu juga, ungkapnya. "Wah, banyak ya. Jadi ceritanya gali lubang tutup lubang ya, Bu?" Lelaki itu menggeleng sembari cengengesan. "Boleh saja, tapi harus ada jaminannya. Kalau nominalnya sebesar itu," ia mengajukan persyaratan. "Jaminan?" Sejenak kata-kata itu membuat Tarmi berpikir. Harta satu-satunya ialah rumahnya. Jika ia masih tetap kekeh untuk meminjam dengan nominal sebanyak itu, maka dengan rela hati dirinya harus memberikan sertifikat rumah tersebut kepada Juragan Rahman. "Bagaimana? Jangan lama-lama mikirnya. Ini sudah larut malam dan saya juga butuh beristirahat," seru pria itu. Iya Juragan, saya hanya punya sertifikat rumah, tidak ada yang lainnya. Besok pagi akan saya antarkan kemari." Dan akhirnya keputusan Tarmi pun sudah bulat. Demi sekepok uang 50 juta, ia rela menggadaikan satu-satunya tempatnya bernaung. Tak pernah memikirkan jika dirinya tidak sanggup untuk membayar semua hutangnya, dan rumah itu akan melayang menjadi milik sang lintah darat itu. Yang ada di pikirannya hanyalah uang, uang, dan uang. Keduanya sepakat dengan perjanjian yang telah mereka buat malam itu. Paginya, Juragan Rahman menyuruh anak buahnya untuk mengambil sertifikat rumah milik Tarmi, sekaligus mengantarkan cash uang yang diminta Tarmi tadi malam kepadanya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Keduanya saling bertemu di teras rumah, tepat saat Tarmi hendak mengantarkan sepucuk lembaran yang ada di tangannya ke rumah juragan sapi itu. "Permisi Bu, saya mau mengantarkan ini," sambil memberikan tas berisi uang. "Disuruh juragan sekalian mau mengambil sertifikat rumah ini," ujar pemuda suruhan Rahman padanya. Tarmi melirik kanan kirinya, takut jika percakapannya didengar tetangga. Setelah dirasa aman, ia pun segera memberikan sertifikat itu pada anak buah Rahman. Lalu dengan cepat, tangannya merampas tas berisi uang itu. "Bilang makasih sama juragannya." Ia pun langsung bergerak cepat memasuki rumah dan menutup pintunya. Pemuda suruhan Rahman hanya menggeleng. Setelah itu pergi meninggalkan halaman rumah Tarmi. Matanya membelalak.
Dekapannya semakin kuat pada tas berisi uang itu. Seketika netranya berubah menjadi hijau setelah tas itu dibuka. Lembaran uang gepokan ratusan ribu tanpa diikat berada dalam tas itu. Ia menghambur-hamburkan uang tersebut. Senyumnya merekah kegirangan. Hari ini aku mandi uang. Tawanya semakin melebar. Aku bisa beli apapun yang ku mau, ungkapnya lagi. Oh ya, aku sisakan dulu yang 10 jutanya untuk si rentenir itu sewaktu mereka datang nanti. Kalau tidak bayar lagi, bisa-bisa diusir aku dari sini, celetuknya. Tapi bagaimana ya caraku buat bayar hutangku pada si lintah darat itu? Mana sertifikat rumah sudah dibawanya lagi? Ia duduk termenung sembari menyangga kepalanya. Alah, bodo amat. Yang penting hari ini happy-happy dulu. Asoy, serunya. Senyumnya kembali muncul setelah melihat uang-uang yang disebarkannya. Hari ini kan ada arisan. Lebih baik aku belanja dulu. Sekalian beli perhiasan untuk kupamerkan kepada mereka. Terutama si Lastri yang sombongnya minta ampun itu. Masa gegara pinjam uang buat bayar arisan aja langsung ditagih. Dasar pelit, gerutunya. Dengan uang yang ia pinjam dari lintah darat itu, disitulah ia berfoya-foya kembali hingga waktu siang tiba. Saatnya dirinya pergi untuk menghadiri arisan ibu-ibu kampung. Mereka sepakat memulai arisan di rumah Lastri, karena hari ini gilirannya menjamu mereka di rumahnya. Berbagai masakan sudah dipersiapkan hingga buah-buahan. Pada siang itu, Tarmi datang paling terlambat. Ia berjalan sembari mengangkat kedua tangannya yang memakai gelang emas baru di kanan kirinya. Tak lupa dengan kalung yang melingkar di lehernya. Ia sengaja mengambil posisi duduk di tengah-tengah mereka. Misi ya, numpang duduk dong, ucapnya congkak dengan memamerkan semuanya. Wih, perhiasan baru ya Yu? Tanya Mina, selaku salah satu yang hadir di arisan itu. Iya nih, kebetulan baru dikirim uang sama Wanto, anakku, ujarnya yang berbohong kepada semuanya. Wah, asik dong. Terus kapan Yu hutang kita kamu bayar? Seru dia. Ia juga tetangga Tarmi. Rumahnya berjarak 2 rumah darinya. Ternyata Tarmi memang memiliki hutang di beberapa orang. Dan sepertinya jika ditagih, ia selalu mengelak dengan berbagai alasan. Kadang nanti, tunggu punya uang dulu, besoknya lagi, hingga sampai saat ini tidak dibayar-bayar. Baru juga dateng. Berapa sih utangnya emang? Gak seharga perhiasan ini kan? Omelnya. Ia kemudian merogoh tas yang juga baru saja dibelinya. Setelah itu mengambil beberapa lembar uang ratusan. Nih, utangku padamu Las, 200.000 ya, dibayar lunas. Dan utangku sama kamu berapa? Lupa aku. Tanyanya kepada mereka yang merasa diutangi oleh Tarmi tadi. Yu Tarmi, hutang sama saya 1.500.000. Terus hari itu pinjam lagi 500. Jadi totalnya 2 juta. Balas dia dengan semangat. Harap-harap Tarmi membayar lunas semua hutangnya. Sama aku 1 juta Yu, jangan lupa, timpal Mina. Kalau dihitung-hitung banyak juga ya hutangku. Mana uang ini sisanya beli perhiasan dan yang lainnya lagi. Itu pun tinggal 2 juta, paling lebih sedikit. Yang lainnya aku tinggal di rumah. Duh, gimana ini? Gumamnya dalam hati. Yuk, gimana? Jadi nggak bayar hutangnya? Seru dia. Ia merasa curiga setelah melihat Tarmi terdiam. Iya. Ini aku cuman bawa uang 2 juta. Yang 200.000 sudah kukasihkan Lastri. 200-nya lagi buat bayar arisan hari ini. Sekarang tinggal segini. Bagi 2 saja dulu. Besok sisanya kulunasi, ucapnya. Sudah kuduga. Kayaknya saja yang sok. Tapi bayar utang sulit. Dasar gaya elit ekonomi sulit, batin dia. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting besok jangan pura-pura lupa lagi ya Yu, seru dia. Ia memperingatkannya. Tarmi memonyongkan bibir setelah merasa dirinya tersindir oleh ucapan dia. Acara arisan berlangsung dengan heboh. Dan hari itu giliran dia yang menjadi pemenangnya. Setelah arisan dikocok, ternyata namanya lah yang keluar. Alhasil, dari 20 orang yang hadir di sana, uang arisan sejumlah 4 juta menjadi miliknya. Per orang ditargetkan membayar sejumlah 200.000.
Jadi jumlah yang dia didapatkan sebesar 4 jutaan. Setelah arisan selesai, mereka membubarkan diri masing-masing dan berpamitan pulang kepada Lastri. Sepanjang perjalanan, mulut Tarmi hanya manyun. Beruntung sekali dia hari ini. Udah berhasil nagih utangnya padaku. Terus arisan hari ini dia juga yang dapat. Seperti ketiban durian saja dia, dumelnya. Belum selesai menggerutu, pundak Tarmi ada yang menepuk dari belakang. Ia menoleh. Rupanya 2 orang lelaki yang datang ke rumahnya kemarin kini datang lagi menemuinya untuk menagih janjinya. Mereka adalah 2 rentenir yang ditugaskan untuk menagih utang. "Gimana? Uangnya sudah ada kan, Bu?" ucap salah seorang dari 2 lelaki itu. "Iya ada, tapi di rumah," serunya. "Ya sudah, ayo, segera diambil uangnya dan bayarkan kepada kami, supaya hidup ibu juga tenang, tidak terbebani apa-apa," sahut mereka. "Tiap yang berhutang harus wajib bayar. Kalau ibu menghindar terus, mau sampai kapanpun ya akan terus kami kejar. Soalnya kami sendiri juga mendapat utusan langsung dari atasan. Kalau pulang dengan tangan kosong tanpa membawa apa-apa, atau beralasan tidak jelas untuk menutupi kalau hutang-hutang warga seperti ibu ini yang belum dibayar, lama-kelamaan kita pasti kena teguran juga. Maka dari itu, tolong ya Bu, jangan menghindar lagi dan beralasan apapun. Segera bayar tuntas hutangnya hari ini juga, berikut dengan bunganya," imbuh mereka lagi. Iya, tidak perlu diingatkan berkali-kali, aku juga sudah tahu. Mari ikut aku ke rumah." Tarmi berjalan dengan malas, bibirnya semakin memoncong maju. 2 rentenir penagih itu menunggu di depan rumah. Selang beberapa menit, Tarmi telah kembali dengan membawa sekepok uang berjumlah 10 juta. Ia langsung menyerahkannya kepada mereka. "Loh, kok cuma segini?" Setelah dihitung ternyata mereka masih menganggap bahwa uang tersebut masih kurang. "Lah, kan memang total hutangku segitu loh," sahutnya ngeyel. Ia masih kekeh bahwa hutangnya saat ini sudah ia lunasi semua. "Ya memang, tapi kan semua itu ada bunganya, mana?" balas lelaki berbadan kekar itu dengan ketus. "Masih untung ku bayar, gak ada bunga. Uangnya sudah habis. Kalau mau ya tunggu sebulan lagi sampai anakku ngirim duit lagi, baru aku bayar bunganya." Tarmi mencari alasan lagi, padahal di dalam sana sisa uangnya masih ada. "Ya sudahlah bro, daripada dia nggak bayar kan, ayo pergi. Masih banyak yang harus kita tagih juga," seru temannya. "Lain kali jangan berutang lagi ya Bu, situ yang utang, situ juga yang marah-marah, ribet, bikin puyeng saja," cecarnya. Setelah itu mereka pergi meninggalkan halaman rumah Tarmi. Melihat mereka sudah tak nampak batang hidungnya lagi, Tarmi pun segera menutup rapat pintu rumahnya. Namun tak berselang lama, pintu rumahnya diketuk kembali oleh seseorang. "Aduh, ngapain sih mereka kembali lagi?" gerutunya. Ia mengira bahwa rentenir tadi balik lagi ke rumahnya. Ceklek. Setelah dibuka, rupanya Warni, tetangga sebelah yang mengetuk kediamannya. "Oh, kamu toh," ujarnya cuek, setelah tahu yang mengetuknya bukanlah rentenir tadi. "Iya yuk, aku. Apa yuk Tarmi berharap orang lain yang mengetuk?" ucap Warni sedikit berbasa-basi. Tarmi tidak menggubris. Ia malah meninggalkan Warni dan masuk ke dalam rumah. "Aku ikut masuk ya Yu, permisi, kula nuwun," ujarnya. Ia memang tak dipersilakan masuk oleh yang punya rumah. Namun dengan sopannya, sekaligus ada yang ingin dibicarakan, terpaksalah Warni turut masuk ke dalam, membuntutinya. Tarmi duduk dengan santai di kursi kayu. Sementara Warni tak ada niatan sama sekali dari mulut Tarmi untuk mempersilahkan tetangganya itu duduk dengannya di kursi yang sama. "Katakan, ada apa kemari? Sebentar lagi petang, aku juga belum mandi nih," cerocosnya tak ramah. Anu Yu," Warni perlahan menghampiri Tarmi. "Sebenarnya aku kesini mau menagih utang yang kemarin," ujarnya berterus terang. Setelah tenang, Tarmi seketika berubah gelagapan setelah mendengar kata utang. "Iya sih, memang belum jatuh tempo waktunya membayar seperti yang kita janjikan beberapa hari yang lalu Yu. Aku kepepet. Suamiku sakit dari kemarin. Uang tabungan sisa yang kupinjamkan padamu sudah habis buat beli kebutuhan pokok. Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Lagi pula pas arisan tadi kan, aku lihat Yu Tarmi punya simpenan uang lebih buat bayar hutang ke yang lainnya.
Siapa tahu masih tersisa 100-200, enggak apa-apa lah Yu, buat nebus obat. Kasihan suamiku Yu, ratapnya berbelas kasih kepada Tarmi. Walah, kasihan sekali kamu ini. Tapi aku berhutang padamu kan belum ada sebulan toh. Belum ada seminggu sudah ditagih. Jujur ya War, hutangku juga banyak, bukan sama kamu aja. Aku ini ibaratnya gali lubang tutup lubang. Tadi saja yang buat bayar hutang juga hasilku pinjem dari seseorang. Belum tadi ada penagih utang kesini, dan sekarang kamu. Aku sebenarnya kasihan, tapi ya mau bagaimana lagi, uangnya sudah habis buat bayar utang yang lain. Nih, sisanya tinggal 20.000. Kalau mau bawa aja, gak usah dikembalikan, jelasnya pada Warni. Padahal di dalam biliknya sana mungkin beberapa lembar uang masih tersisa. Namun sepertinya Tarmi masih enggan dulu untuk membayar hutangnya pada Warni. Oh begitu ya Yu, harga obat sekarang mana boleh 20.000 Yu. Warni merasa sedih karena harapannya menagih hutang kepada Tarmi ternyata tidak membuahkan hasil. Kan bisa itu dibelikan jamu sebagai pengganti obat War. Kita ini di desa, hidup harus hemat. Jangan dikit-dikit minum obat, yang ada malah tidak baik buat kesehatan suamimu. Sudah, ini uang kamu ambil dan segera belikan suamimu jamu, suruhnya. Sungguh bijak nasihatnya. Namun tak sebijak sifat dan kelakuan aslinya. Pintar menasihati orang, tapi dirinya sendiri enggan untuk membayar hutang. Padahal saat ini, tetangga itu benar-benar sedang ditimpa musibah. Ya sudahlah yuk, mau bagaimana lagi? Toh aku juga tidak punya uang lagi. Daripada sakit suamiku kambuh lagi. Tak ada pilihan lain selain jamu sebagai pengganti obat. Makasih ya Yu atas sarannya, aku permisi dulu, ungkap Warni. Ia pun langsung berpamitan kepada Tarmi. Wanita yang mempunyai sifat polos itu langsung menggunakan saran yang diberikan Tarmi. Ia berpikir tidak ada pilihan lain selain membelikan jamu untuk suaminya. Setelah Warni pergi, Tarmi buru-buru langsung menutup pintu rumahnya kembali. Enak saja, uang perjanjian jatuh temponya 1 bulan, kok ini belum ada seminggu udah ditagih. Biarin aja suaminya itu sekarat. Toh dia juga pelit banget sama orang. Dulu pernah pinjam uang, aku langsung diusir. Untung saja kemarin dia nggak ada di rumah. Beli jamu kan sama aja, lebih murah daripada harus ke dokter beli ini itu nebus obat. Belum periksanya, kan habisnya pasti banyak, ocehnya sendiri. Tarmi membuka lemari pakaiannya. Lagian sisa uangnya tinggal segini. Lumayan kan buat nyambung hidup daripada harus kukasihkan kepada Warni. Lagi pula si suaminya kan punya banyak peninggalan warisan. Suruh jual aja tuh, sawah punya orang tuanya. Tarmi masih mengoceh tak jelas. Lagi-lagi soal uang, dan uang. Sementara itu di sisi lain, mana deh obatnya? Mas udah gak tahan ini. Sakit jantung mas sepertinya kumat lagi. Itu di tanganmu buntelan apa itu dek? Tanya suaminya setelah mengetahui istrinya Warni sudah sampai rumah. Warni pergi ke bilik dapur tanpa menjawab pertanyaan suaminya. Ia mengambil 1 gelas dan langsung menuangkan jamu yang baru saja dirinya beli. Wanita itu langsung menyerahkan gelas berisi jamu itu kepada suaminya. Ini mas, minum dulu, ujarnya. Apa ini? Dan mana obatnya? Bukannya tadi kamu pergi untuk menebus obatku? Tanya suaminya lagi. Lelaki itu mengendus gelas yang baru diserahkan istrinya padanya. Loh, kok jamu? Kamu beliin mas jamu, bukan obat? Timbalnya lagi dengan mimik muka kaget. Warni hanya mengangguk pelan. Astaga dek, mas kan mintanya obat bukan jamu. Obat yang biasa mas minum, obat jantung. Kenapa bisa jamu sih? Ia tak habis pikir dengan kelakuan istrinya. Entah ada apa denganmu ini dek. Disuruh beli obat malah beli jamu. Kamu kan tahu kalau orang yang punya riwayat sakit jantung tidak boleh minum sembarangan. Ia mencoba menasihati istrinya perlahan. Iya maaf mas, habisnya kita sudah tidak punya simpanan uang lagi.
Uangnya hanya cukup buat beli jamu, jawabnya dengan kepala menunduk. Ia merasa sangat bersalah kala itu. Lah gimana bisa kita ndak ada uang? Kita kan ada tabungan, Dek. Itu bisa kita gunakan dulu di saat genting seperti ini, seru suaminya sembari memegangi dadanya yang terlihat sesak. Uangnya sudah tidak ada, Mas, ucap Warni dengan raut ketakutan. Gak ada gimana maksudnya? Suaminya mengernyitkan dahi, kaget dengan jawaban yang dilontarkan istrinya. Anu Mas, sebenarnya uang tabungan kita kemarin sudah dipinjam sama Yutarmi, Mas, balas Warni. Suaminya pun langsung shock setelah mendengar pernyataan itu. Ia langsung jatuh terduduk lemas di lantai. Kenapa kamu ndak izin dulu, Dek, sama Mas? Ujarnya. Warni yang merasa bersalah langsung menghampiri suaminya dan meminta maaf. Mas, aku minta maaf, iya aku yang salah. Tapi waktu itu Yutarmi sangat memelas padaku. Aku sudah berusaha bilang bahwa tidak punya uang sama sekali. Dan sekali lagi, dia meratap penuh kasihan. Aku iba melihatnya. Terus kupinjamkan saja tabungan kita padanya. Tapi katanya sebulan lagi dia akan melunasinya kok, Mas, tuturnya penuh keyakinan. Warni, polos sekali kamu ini jadi orang. Kamu tahu mengapa tempo lalu aku menyuruhnya pergi saat dia mencoba untuk meminjam uang? Ucap lelaki itu pada sang istri. Warni menggeleng. Itu karena dia orangnya ribet, Dek. Sudah banyak orang-orang yang menjadi korbannya. Uang itu bukan buat kebutuhan seperti yang dibilangnya, tapi buat foya-foya. Giliran ditagih, bilangnya masih belum ada uang terus, dan kadang-kadang mencoba menghindar. Kamu kan tahu, fungsi kita menabung itu ya buat jaga-jaga saat kita butuh seperti ini. Aku tahu kamu punya sifat belas kasih yang luar biasa, tapi lihat dulu yang kamu tolong itu siapa, sifatnya seperti apa. Ia mencoba menjelaskan semuanya kepada Warni, sekaligus menasehatinya pelan-pelan agar istrinya tak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, Mas, maaf. Aku tadi juga datang ke rumah Yutarmi, sekalian buat minta tolong dan nagih secara halus. Tapi dia bilangnya belum ada duit. Aku cuma dikasih 20.000 dan disuruh buat beli jamu ini, ucapnya dengan keluguannya. Wes, aduh, buang saja jamunya. Yang ada setelah minum jamu itu langsung mate aku. Lain kali minta izin dulu sebelum berbuat sesuatu ya, Dek. Suaminya yang masih kesal dengan tindakan istrinya langsung bangkit pergi meninggalkannya. Warni merasa sangat bersalah atas tindakan yang dibuatnya. Yang dikatakan suaminya memang benar. Pundi-pundi yang mencoba mereka kumpulkan dalam tabungan itu adalah milik bersama. Tak seharusnya ia mengambil sikap seperti itu, apalagi tanpa seizin suaminya. Sekarang ia harus menerima akibatnya atas apa yang dirinya perbuat sendiri. 1 bulan berlalu, Tarmi bingung apa yang harus dirinya lakukan. Esok adalah jatuh tempo pembayaran hutangnya kepada Juragan Rahman. Jika tidak dibayar, maka rumah ini akan melayang. Belum lagi hutang si Warni. Ia juga berjanji akan membayarnya bulan depan. Tiba-tiba saja Tarmi memegangi dadanya. Kemudian tanpa sengaja tubuhnya jatuh, terduduk lemas. Tangannya mencoba meraih air yang ada di meja tepat di dekatnya. Namun tak sampai. Tak berselang lama, ia pun langsung ambruk, tak sadarkan diri. Esoknya, para tetangganya melihat pintu rumah Tarmi masih dalam keadaan tertutup rapat. Padahal matahari sebentar lagi akan terik. Hari akan memasuki waktu siang. Warni yang kala itu benar-benar sangat membutuhkan uang. Ia langsung mendatangi rumahnya untuk menagih janji Tarmi bulan lalu. Tok 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 tok. Sunyi, senyap, tak ada jawaban. Suaminya melihat istrinya yang kala itu mendatangi rumah Tarmi. Ia pun langsung menghampirinya. Gimana?
Gak dibukakan pintu kan? Apa Mas bilang? Dia itu orangnya ruwet alias ribet. Sudah waktunya membayar, ingkar janji. Pasti nanti alasannya kalau ditanya masih belum punya uang, omelnya. Ya sudah, kita pulang saja dulu. Nanti kalau kamu ketemu dia, langsung tagih saja. Kita butuh uang itu untuk membayar sekolah anak kita, ujarnya kepada Warni. Mereka berdua pun akhirnya kembali ke rumah. Dan pada akhirnya hingga hampir menjelang petang, Tarmi pun belum terlihat keluar kamar. Warni yang dari tadi ingin menagih hutang telah mengira bahwa Tarmi tengah pergi keluar. Atau jangan-jangan dia kabur lagi, ungkapnya. Ia pun mulai was-was. Setelah melihat pintu rumah Tarmi masih tertutup rapat, Warni pun kembali masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama, anak buah juragan sapi itu pun datang ke rumah, hendak menagih hutang sesuai kesepakatan tempo lalu. Dari balik kelambu, Warni yang kala itu penasaran hanya bisa mengintip. Itu bukannya anak buah juragan Rahman ya? Ngapain mereka menggedor-gedor pintu rumah Yutarmi sekeras itu? Ucapnya bertanya-tanya. Apa jangan-jangan Yutarmi juga mempunyai hutang pada juragan? Wah, kalau iya pasti kecekek pas bayarnya. Ya iyalah, jelas saja. Bunganya saja sangat besar. Mana mungkin sanggup dia melunasinya? Apalagi kalau jumlah uangnya besar, harus disertai jaminan. Belum lagi hutang Yutarmi pada yang lain. Gimana ya cara dia bayarnya? Dek, kamu ngapain sih ngedumel sendiri di situ? Warni yang masih penasaran dibuat kaget oleh suaminya yang tiba-tiba muncul dari belakang dan menepuk pundaknya. Itu loh Mas, di sana. Jemarinya menunjuk pemandangan di luar jendelanya. Bukannya mereka Badrun dan Wardoyo, anak buah juragan? Ucap suaminya. Warni mengangguk. Ngapain mereka ngetuk pintu rumahnya Tarmi? Apa dia juga punya utang pada juragan? Kini suami Warni juga turut penasaran. Lelaki itu pun langsung membukakan pintu rumah, kemudian menghampiri mereka berdua. War, Drun, ngapain di sini? Sapanya kepada mereka. Mas Bambang, ini loh Mas, nyari Yutarmi. Tapi dari tadi kita sudah ngetuk-ngetuk pintunya, gak dibuka. Apa dia lagi keluar ya Mas? Tanya mereka kepada suaminya Warni. Mungkin, aku juga tidak tahu. Memangnya ada tujuan apa kalian kemari? Tanya Bambang yang sudah penasaran sedari tadi. Biasalah Mas, urusan perhutangan, jawab Wardoyo. Bambang langsung terkejut. Ternyata dugaannya tidak salah. Tarmi juga meminjam uang kepada lintah darat itu. Dia nggak ada di rumah kayaknya. Dari pagi pintunya tertutup, jelasnya pada mereka. Oh gitu. Baiklah Mas. Kalau gitu saya dan Badrun permisi dulu. Mungkin nanti malam saya akan kembali lagi ke sini. Makasih ya Mas infonya. Mereka pun akhirnya pergi dengan tangan kosong karena tidak menemukan batang hidung Tarmi. Yuk, apa yang harus kita katakan pada juragan ya? Gimana nanti kalau juragan Rahman ngamuk-ngamuk sama kita? Ucap Badrun. Raut wajahnya terlihat sangat khawatir. Takut jika bosnya nanti marah karena mereka tidak berhasil untuk menagih hutang pada Tarmi. Ya, kita bilang saja yang sebenarnya. Kalau perempuan itu sedang keluar, terus nanti malam kita balik lagi ke sana untuk menagih uangnya, balas Wardoyo yang raut wajahnya tidak secemas Badrun. Bintang dan bulan sudah bermunculan di atas sana. Rumah Tarmi masih tertutup rapat. Warni yang sedari tadi menunggu menjadi bimbang. Takut jika Tarmi telah melarikan diri karena tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Sekitar pukul 9 malam, anak buah Rahman kembali lagi ke sana untuk menagih hutang. Namun mereka tetap sama, tidak menjumpai Tarmi di rumah dan pulang dengan tangan kosong lagi. Apes. Kalau gini juragan pasti marah sama kita, ucap Badrun. Iya, padahal tadi kukira mungkin nanti malam dia sudah ada di rumah. Ternyata malah nihil, gak dapat apa-apa, sahut Wardoyo. Terpaksa mereka pun harus pulang lagi.
Hingga keesokan harinya, Tarmi masih menutup rapat pintu rumahnya. Jam 8 pagi, Lastri ingin memberitahukan Tarmi bahwa arisan hari ini akan diadakan di rumahnya. Namun pada saat itu juga, Lastri malah dikejutkan dengan bau tak sedap yang berasal dari rumah Tarmi. Ia juga telah mencoba mengetuk pintu rumah Tarmi, tapi tak ada sahutan dari dalam. Juga tak terlihat Tarmi yang membukakan pintu. Karena bingung, Lastri pun akhirnya datang ke rumah Warni, yang tak lain adalah tetangga dari Tarmi. "Assalamualaikum Warni," teriaknya dari luar rumah. "Waalaikumsalam. Mbak Lastri ya mbak? Ada apa? Tumben main kesini," serunya pada Lastri. "Ayo ikut aku." Lastri langsung menyeretnya keluar rumah dan mengajaknya untuk ke rumah Tarmi. Saat sudah di sana, Warni pun langsung muntah karena tak tahan mencium bau busuk yang berasal dari dalam rumah itu. Mereka yang merasa ada yang tidak beres langsung mengumpulkan warga sekaligus memanggil Pak RT. Lalu Pak RT mulai menelpon pihak kepolisian untuk kemari. Tak berselang lama, mereka pun akhirnya datang dan langsung mendobrak rumah Tarmi dengan paksa. Setelah pintu terdobrak, semua warga kaget karena menemukan Tarmi yang sudah menjadi mayat. Keadaannya sungguh mengenaskan. Banyak sekali ulat-ulat yang menggeliat di jasadnya. Padahal mayatnya belum ada 1 minggu. Tapi bau busuknya sungguh menyengat. Begitulah kiranya cerita Tarmi semasih dia hidup di dunia, hingga ajal menjemput pun tiada yang mengetahuinya. Para warga yang sudah tahu mengenai kematiannya malah memikirkan hutang tumpukan juta yang masih belum dibayar oleh almarhumah. Padahal hutang tersebut sangat lama sekali, bahkan ada yang bertahun-tahun. Namun ketika ditagih, Tarmi selalu menghindar dengan alasan tidak punya uang dan akan melunasinya esok hari. Tapi hal yang ditunggu tak kunjung juga datang. Bicaranya hanya manis di mulut saja, sehingga mereka yang ada sangkut pautnya dengan piutangan itu, beberapa harus menggedor pintu rumahnya untuk mendapatkan uangnya kembali. Sayangnya, mereka harus kembali lagi pulang dengan tangan kosong, karena kerap kali tak menemukan Tarmi di rumah. Setelah jenazah siap untuk dimakamkan, seusai diotopsi tadi, tak jarang warga yang mau hadir untuk mengantarkannya ke pemakaman. Bahkan untuk menggali kuburannya saja, hanya 2 orang saja yang sudi. Itu pun karena mereka merasa kasihan pada jasadnya. Dan untuk memandikannya saja, mereka juga harus berdebat dulu mengenai hutang piutang almarhumah yang belum dibayarkan, hingga pada akhirnya hanya Warnilah yang mau untuk memandikan jasadnya. Kain kafannya pun dia juga yang membelikan. Meskipun almarhumah Tarmi juga ada hutang dengannya, namun hatinya merasa tak tega, apalagi melihat kondisi jenazah Tarmi yang sangat memprihatinkan. Dalam pemandian jenazah itu, beberapa kali Warni sempat muntah-muntah karena tak tahan dengan bau si mayat. Namun dia harus menyelesaikan saat ini juga, sebelum tubuh almarhum Tarmi menjadi kaku. Hanya beberapa orang yang turut serta dalam rombongan, yang lainnya lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah. Mungkin karena masih belum ikhlas perkara hutang piutang itu. Tragedi aneh pun kembali terjadi saat di pemakaman. Tukang gali mengatakan bahwa lubang untuk si mayat belum terselesaikan sedari tadi. "Nyerah aku, sudah tidak sanggup lagi. Lawang tanahnya bebatuan semua," ungkap Karto. "Iya nih, kita sudah berusaha dari tadi. Tenaganya rasanya habis, terkuras sia-sia," timbal Wagimin. Ketua RT kemudian menyarankan beberapa orang untuk membantu mereka. Dan pada akhirnya, setelah 1 jam lebih, akhirnya mereka dapat membuat lubang, walaupun tidak dalam. "Inilah hasilnya Pak RT, lubangnya banyak batunya," seru warga yang membantu menggali tadi. "Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting jenazahnya bisa segera dimakamkan sekarang." Sekarang 2 orang lagi naik ke atas untuk mengangkat jenazah, dan yang lainnya lagi tetap di bawah untuk menerima tubuh jenazah, jelas ketua RT itu. Kain penutup berwarna hijau pun dibuka. Semuanya langsung mual dan muntah. Bau jenazah semakin menyengat. Aroma busuk dari tubuh si mayat
membuat beberapa pelayat lainnya kabur. Pak RT langsung menghimbau untuk segera mengkebumikan jenazah sembari menutup indera penciumannya. Setelah didoakan, semua orang pun langsung pergi untuk meninggalkan pemakaman. Namun baru beberapa langkah, mereka mendengar suara cambukan disertai gemuruh halilintar. Langit tidak sedang menurunkan hujan. Di atas sana awan dan kondisi cuaca masih terlihat cerah. Gemuruh suara tersebut seperti berasal dari makam baru itu, yang tak lain ialah makam almarhumah Tarmi. Astaghfirullahaladzim. Seraya mereka terkejut, kaget bukan kepalang, karena suara tadi sangatlah kencang, sehingga pendengaran mereka bisa mendengar dengan jelas. Mereka pun sepakat untuk menoleh. Makam yang baru saja ditaburi bunga itu kini terlihat menyala. Suara cambuk disertai jerit tangis seseorang menambah suasana takut di antara mereka yang mendengarkannya. Ampun, ampuni saya. Begitulah suara rintihan dari dalam kubur. Suara itu, salah seorang dari mereka tertegun. Kini mereka mendengarkan sendiri bahwa siksa kubur itu nyata adanya. Sudah, ayo semuanya kembali pulang, seru Pak RT yang mengajak semua orang untuk meninggalkan makam. Baru saja membalikan badan, tiba-tiba Pak RT terjatuh. Ia kaget karena ada seekor kucing hitam yang tiba-tiba berlari dan tanpa sengaja meloncat ke arahnya. Kemudian kucing tersebut berlari dengan cepat menuju arah pemakaman, lalu melompati makam Tarmi. Ya Allah Pak RT, kucingnya! Wagimin langsung bergidik ngeri. RT itu hanya bisa melongo menyaksikan kejadian itu. Pertanda apa lagi nih Gusti? Keluhnya kepada sang Khalid. Lelaki itu hanya tidak mau saja bila terjadi musibah atau bencana pada desanya saat ini. Sedangkan kematian Tarmi dari awal sudah menimbulkan kegaduhan, apalagi kematiannya juga tak tahu karena apa. Dan tiba-tiba saja para warga sudah menemukan dia dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi yang tak lazim. Setelah diamati, kucing tadi hanya melompati makam satu kali. Entah akan terjadi hal apa lagi setelah ini. Mereka pun kali ini mulai membubarkan diri tanpa menoleh ke belakang lagi, walaupun beberapa dari mereka merasa ngeri bercampur takut. Sementara itu, petang sebentar lagi menjelma. Sore itu, sekitaran jam 5 sore, anak buah Juragan Rahman kembali lagi ke rumah Tarmi. Mereka agaknya belum mengetahui bahwa Tarmi telah meninggal tadi pagi. Sama dengan yang dilakukannya sebelumnya, mereka menggedor-gedor pintu rumah. Kali ini gedorannya terdengar hingga ke telinga para tetangganya almarhumah, terutama Warni dan suaminya. Pasangan suami istri itu langsung keluar dan menghampiri mereka. Dua anak buah Rahman yang melihat Bambang dan istrinya datang juga langsung mempertanyakan keberadaan Tarmi. Mas, masa dari kemarin dia belum pulang? Keluhnya. Maaf mas, memangnya kalian tidak tahu tentang beritanya? Seru istri dari Bambang itu kepada mereka. Tahu apa? Tahu apa Tondrun? Dahi Wardoyo mengerut. Ia malah bertanya balik pada temannya. Badrun menggeleng. Aku juga tidak tahu apa yang mereka maksud War, ujarnya sembari menggaruk kepalanya. Tahu apa toh mas? Memangnya? Tanya Wardoyo kepada Bambang. Pemilik rumah ini sudah meninggal mas, tadi pagi. Seru suami dari Warni itu yang kini langsung berterus terang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar mereka serempak. Kok bisa tiba-tiba begitu mas? Apa karena sakit? Kini berganti Badrun yang bertanya. Nggak tahu persisnya kejadiannya bagaimana. Soalnya dari 2 hari yang lalu pintunya tertutup. Kami juga tidak melihat dia keluar rumah atau beraktivitas seperti biasanya. Dan pagi tadi Mbak Lastri juga kesini. Mungkin mau menagih hutang juga sama seperti kalian. Sebelum dia, aku juga sudah terlebih dahulu mengetuk pintunya untuk menagih hutang yang telah almarhumah janjikan bulan lalu. Tapi tidak dibukakan pintu. Taunya ya pas tadi Mbak Lastri kemari. Katanya mencium bau busuk dari rumah ini. Terus manggil aku. Ternyata setelah dicek bener, bau busuk itu memang berasal dari sini. Langsung saja kita memanggil Pak RT saat itu
dan RT langsung menghubungi pihak kepolisian. Akhirnya teka-teki bau busuk itu pun terungkap. Bau tersebut berasal dari mayat Yutarmi. Mungkin matinya sekitar 2 hari yang lalu. Naasnya lagi, tak ada satupun warga yang mengetahuinya. Begitulah penjelasan dari Warni. Astagfirullah, kasihan ya War, seru Badrun. Ya kasihan sih kasihan. Tapi kamu mau tanggung jawab perihal semua hutangnya kepada juragan kita, ucap Wardoyo. Kamu lupa, juragan bicara apa semalam sama kita? Kalau kita ndak berhasil nagih, juragan nyuruh kita untuk langsung menyita rumah ini. Nah, berhubung pemiliknya sudah meninggal, ya berarti rumah ini juga sudah tidak ada yang menempati. Sekarang ini ya langsung kita sita aja. Kamu tadi kan sudah bawa kertasnya toh, ujar Badrun kepada Wardoyo. Ia juga mengingatkan kepadanya tentang pesan juragan semalam kepada mereka. Ya sudah, kalau gitu langsung kita tempel saja ya di pintu itu, Badrun mengangguk. Rumah itu pun akhirnya resmi berpindah tangan ke pemilik yang lain, sesuai kesepakatan almarhumah dengan sang juragan Rahman tempo lalu. Sepeninggalan almarhumah, saat ini rumah tersebut tidak ada yang menempati, alias kosong, tak berpenghuni. Ya sudah, mari mas, mbak, kami permisi dulu kalau begitu ya, seru mereka. Setelah tugas mereka beres, mereka pun akhirnya berpamitan pergi kepada Bambang dan Warni. Mas, kalau rumah ini disita, terus nanti pas Wanto pulang ke sini gimana? Tanya Warni kepada suaminya. Yo ndak tahu dek, lagian ngapain juga kamu mikirin yang bukan jadi urusan kita, ucap Bambang. Istrinya pun langsung diam setelah mendengar jawaban dari suaminya itu. Mereka pun langsung masuk ke rumah. Setelah azan maghrib, rupanya beberapa warga, termasuk Pak RT, hari itu terlihat berkumpul di depan rumah almarhumah Tarmi. Tujuannya untuk mengirim doa dan tahlil supaya almarhumah tenang di sana. Namun mereka malah dikagetkan dengan tulisan di depan pintu rumah. Bambang yang melihat semua itu langsung bergabung dengan mereka. Sudah disita rumahnya Pak RT, jelasnya kepada mereka. Loh, kenapa memangnya? RT tersebut mengernyitkan dahi. Biasalah pak, masalah utang piutang, sahutnya lagi. Astagfirullah. Semuanya hanya bisa mengelus dada. Akhirnya malam itu tahlil dialihkan langsung ke masjid, karena tak ada tempat lain lagi. Dan warga pun sepertinya juga enggan untuk meminjamkan rumahnya sebentar, walaupun itu hanya sekedar untuk kirim doa saja. Malamnya, sekitar pukul 10, Warni mendadak terbangun. Rupanya saat itu ia ingin buang air kecil. Buru-buru dirinya langsung berlari ke kamar mandi untuk menunaikan hajatnya. Namun, tok tok tok. Langkahnya terhenti setelah ia mendengar suara ketukan pintu. Aduh, siapa lagi malam-malam begini bertamu? Pasti temannya Mas Bambang ini. Dasar nggak tahu waktu. Tunggu besok pagi kek. Ia berjalan sambil ngedumel untuk melihat siapakah seorang di balik pintu itu. Siapa? Teriaknya dari dalam. Warni tak langsung membukakan pintu itu. Tok tok tok. Seorang itu tidak menjawab, malah mengulangi mengetuk pintu rumahnya sekali lagi. Siapa sih? Temannya Mas Bambang ya? Maaf, suami saya sudah tidur. Balik besok pagi saja ya, serunya sembari menutup mulutnya karena menguap. Warni pun memutuskan untuk tak membuka pintu tersebut. Ia malah membalikan badannya dan hendak melangkah ke kamar mandi. Ini aku War, tolong buka pintunya, ucap seorang tersebut dari luar rumahnya. Warni menghentikan langkahnya lagi. Suara itu sepertinya aku kenal, ujarnya. Siapa? Warni kembali berteriak lagi untuk memastikan. Aku Tarmi War, sahutnya. Walah you Tarmi toh. Warni lalu memutar kunci untuk membukakan pintu. Namun beberapa detik kemudian, loh, bukannya Yu Tarmi sudah meninggal ya? Ia baru menyadari bahwa Tarmi baru saja meninggal pagi tadi. Kini ia pun mengurungkan niatnya dan mengunci pintu itu kembali. Buka War, aku kedinginan di sini. Arwah Tarmi terus mendesak agar Warni membuka pintu rumahnya. Pergilah Yu, jangan ganggu aku. Sampean kan sudah meninggal, ucap Warni. Ia merasa sangat takut
Keringat dingin mulai bercucuran, dibarengi dengan bulu kuduknya yang semakin meremang. Ingin rasanya ia berlari sekencang mungkin untuk membangunkan suaminya. Namun kali ini, ia seperti berat untuk melangkahkan kakinya sendiri. "Tolong bantu aku, War. Aku tidak diterima di sana. Sebelum aku minta maaf padamu." Arwah Tarmi ternyata belum pergi. Ia masih mengajak Warni untuk berkomunikasi dengannya. "Bantu apa yu? Mau pinjam uang. Sepurone yu. Duitku wis entek." Dalam ketakutannya, Warni masih sempat-sempatnya bergurau. Tapi kali ini memang tanpa disengaja. Mungkin karena ia tak tahu harus bicara apa lagi untuk menanggapi arwah Tarmi yang mati penasaran itu. Mengingat di masa hidupnya, Tarmi suka berhutang. Mungkin Warni pun juga terbawa suasana dan tak menyadari apa yang ia bicarakan malam itu. "Tolong ikhlaskan utangku ya, War. Biar aku bisa lega dan bisa hidup damai di sana," ucap arwah itu padanya. Iya deh, iya ya. Aku sudah mengikhlaskannya, Yu. Yang tenang ya, Yu, di alam sana. Dan tolong jangan ganggu aku lagi," seru Warni sembari menutup rapat kedua matanya. Takut jika sewaktu-waktu hantu Tarmi tiba-tiba menampakkan diri di hadapannya. Kayaknya hantunya Yu Tarmi sudah pergi deh. Teror suara Tarmi yang meminta hutangnya untuk diikhlaskan sudah tak terdengar lagi. Warni pun membuka matanya lagi. Ia lalu berlari sekencang mungkin memasuki kamar, menarik selimutnya dan langsung tidur. Di sisi lain, malam itu Juragan Rahman tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mengopi di teras rumah. Dalam genggamannya sudah ada sebuah sertifikat rumah, yang tak lain ialah sertifikat yang Tarmi gadaikan kepadanya. Esoknya ia ingin mengalihkan sertifikat tersebut dan mengganti menjadi namanya. Tak apalah, hutang tidak dibayar. Yang penting jaminannya sudah ada di tanganku sekarang, ujarnya sembari menikmati sepuntung rokok di sela-sela jemarinya. Sementara itu, "Permisi Juragan." Tiba-tiba ada yang bertamu ke rumahnya. "Ya, ngapain kesini? Ini kan sudah larut malam. Mau pinjam uang? Bisa datang besok kan?" serunya tanpa melihat siapa seorang yang datang itu. "Tolong bantu saya kan," ucap tamu yang datang tanpa diundang itu padanya. "Iya ya, mau pinjam uang kan?" timbal Rahman lagi. Setiap orang yang datang ke rumahnya pasti niatnya untuk meminjam uang. Namun yang datang di jam segini hanyalah orang itu. Padahal sekarang sudah memasuki tengah malam. Keluar malam-malam hanya untuk meminjam uang. Harusnya di jam segini jamnya setan, bukan jamnya manusia buat kelayapan, seru lintah darat itu. Ia masih asyik menikmati rokok sembari membolak-balikan sertifikat yang ada di tangannya. "Datang besok pagi saja ya. Saya mau beristirahat. Lagi pula hari ini juga tidak memegang uang cash," ucapnya lagi. Padahal ia belum tahu apa maksud tujuan tamunya itu datang ke rumahnya. Tanpa menoleh kepada tamunya, Rahman langsung bangkit dan hendak melangkah masuk ke rumah. "Gan, tunggu. Ini sertifikatnya ketinggalan." Juragan Rahman berhenti sejenak, lalu melihat di kedua tangannya. "Loh, bukannya tadi sertifikat itu sudah kubawa ya?" Seingatnya, dari tadi ia tak meletakkan sertifikat tersebut di meja atau di kursi yang ada di belakangnya saat itu. Jelas-jelas sertifikat itu ia genggam terus. Setelah ditelusuri, ternyata benar. Sertifikat itu memang tidak ada di tangannya. Saat lelaki itu berbalik badan, hendak mengambil sertifikat tersebut, dirinya malah dikagetkan dengan kemunculan sesosok pocong menyeramkan di hadapannya. Aroma bangkai dari tubuh sosok itu sangat menyengat, sehingga hampir membuat Juragan Rahman muntah-muntah. Rahman langsung terjungkal. Ia melihat pocong tersebut tidak menyentuh lantai rumahnya alias melayang. "Tolong saya kan, tolong ikhlaskan semua hutang-hutang saya kepada Juragan, supaya ruh saya ini bisa tenang di alam yang seharusnya kan," ucap arwah Tarmi padanya. Sama halnya dengan Warni,
Rupanya sosok setan Tarmi juga mendatangi orang-orang yang pernah dihutangi olehnya. Arwah Tarmi meminta agar semua hutangnya diikhlaskan, supaya dirinya bisa beristirahat dengan tenang di sana. Iya, lunas semuanya, lunas. Sekarang pergi, jangan ganggu saya, ujar Rahman sembari menutupi mukanya. Beberapa menit kemudian, suara arwah Tarmi sudah tak lagi terdengar. Rahman pun langsung membuka matanya dan buru-buru masuk ke dalam rumah, meninggalkan sertifikat gadai itu begitu saja di terasnya. Briak! Ia membanting pintu kencang sekali. Akan ku kembalikan sertifikat itu besok. Aku gak mau jika setan Tarmi datang dan menerorku lagi. Kalau perlu, akan ku kirim sertifikat itu ke kuburannya langsung, ujarnya dengan nafas tersengal. Keringat dingin masih terlihat bercucuran, berjatuhan dari keningnya. Dasar setan sialan, sudah mati masih saja menyusahkan, umpat Rahman. Ia mengelap keringatnya, kemudian beranjak melangkah ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, beberapa ibu-ibu kampung yang sedang berbelanja di tukang sayur terlihat berkerumun. Mereka menceritakan tentang kejadian semalam. Ternyata tak cuma Warni yang mendapat teror dari arwah Tarmi. Rupanya para orang yang mempunyai sangkutan atas hutang piutang almarhumah juga diteror. Pintu rumah mereka digedor. Bahkan ada yang berjumpa langsung dengan sosok Tarmi yang berwujud pocongan. Kasusnya sama, yaitu arwah Tarmi meminta kepada semua warga untuk mengikhlaskan semua hutangnya, pun dengan tukang sayur yang bernama Rojali itu. Saat tengah pulang dari pasar, sekitar jam 2 dini hari, pas pada saat itu motornya melewati area pemakaman. Entah mengapa, pada saat itu motornya mogok, tepat di depan makam itu. Ia pun terpaksa mendorong motornya sampai ke rumah. Baru beberapa menit, Rojali merasa bahwa beban motornya semakin berat. Kala itu ia langsung menengok ke belakang untuk memastikan gerangan apakah yang membuat beban motornya menjadi seberat ini. Tepat saat itu juga, si tukang sayur itu melihat sesosok pocong yang duduk santai di atas ranjang rengkeknya yang berisi sayur mayur itu. Pocong itu mengucapkan hal yang sama seperti yang diucapkan kepada yang lainnya. Sosok itu meminta agar Rojali mengikhlaskan semua hutang-hutangnya saat almarhumah dulu berbelanja, namun kerap kali tidak membayar. Kejadian tersebut membuat seluruh kampung heboh. Mereka berembuk dan memutuskan untuk mendatangi makam Tarmi sekaligus mengirim doa supaya arwahnya tenang. Hitung-hitung menggantikan hari kemarin untuk mereka yang tak mau hadir dalam pemakamannya. Mereka berharap semoga dengan ini setan Tarmi tidak mengganggu mereka lagi. 2 minggu setelahnya, sore itu sekitar pukul 4 sore, ada seorang pemuda yang kadang ke kampung itu. Rupanya dia adalah Wanto, anak Tarmi yang diketahui baru pulang setelah bertahun-tahun lamanya bekerja di kota. Ia baru menyambangi kampungnya lagi setelah 7 tahun. Tetangga yang mengetahui kedatangannya langsung menceritakan semuanya kepada Wanto tentang kematian ibunya. Pada saat itu juga Wanto merasa terpukul. Ia menyesal karena telah meninggalkan ibunya sendiri di sini. Namun apa yang dilakukannya semata-mata karena ingin merubah perekonomian keluarganya semenjak ditinggal mati oleh bapaknya. Tanpa disangkanya, sang ibu pun kini juga telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mereka juga menceritakan tentang arwah Tarmi yang bergentayangan dan menyuruh semua orang untuk mengikhlaskan hutang-hutangnya agar arwahnya bisa tenang di alam sana. Wanto yang mendengar semua itu agak terkejut. Bahkan Bambang, suami dari Warni, juga mengatakan bahwa almarhumah ibunya juga menggadaikan rumah ini kepada juragan sapi itu. Namun menurut yang mereka dengar, Juragan Rahman mengembalikan sertifikat tersebut dan meletakkannya tepat di atas makam Tarmi. Semua itu dilakukan karena lintah darat itu juga diteror oleh arwah mendiang dari ibunya Wanto. Wanto pun langsung mendatangi makam ibunya. Ia berjanji akan melunasi hutang-hutang almarhumah ibunya kepada para warga walaupun dengan cara menyicil. Tak peduli meskipun dirinya harus bekerja sampai matanya tertutup. Yang penting ibunya bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Setelah maghrib, Wanto pun mendatangi beberapa orang yang ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang ibunya.
ia berniat menyicil hutang-hutang almarhumah ibunya kepada semua warga sampai lunas. Demikianlah, saya minta tolong ke teman-teman supaya memberikan komentar tentang pesan moral dari kisah ini ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penulisnya, Naila Nur Fajria. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah kata ya.